Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Pada awalnya dalam Islam, pada awalnya adzan belumlah disyariatkan. Oleh karena itu, di awal-awal Nabi datang ke Madinah, setelah masjid itu jadi, setelah Masjid Nabawi jadi, Nabi kepikiran gimana cara mengumpulkan kaum muslimin untuk datang ke masjid untuk mengerjakan sholat. Maka satu hari Nabi berembuk dengan para sahabat. Kira-kira gimana caranya gimana cara yang praktis agar kaum muslimin kumpul ke masjid untuk mengerjakan sholat berjamaah. Maka saat tersebut ada 3 usulan. Yang pertama mengusulkan, wahai Nabi, kita kerek bendera. Kita naikkan bendera pakai tiang, kita naikkan tinggi-tinggi. Nanti orang keluar rumah, pun dia melihat, oh, bendera telah berkibar, berarti waktu salat sudah tiba. Kemudian satu orang akan mengingatkan kawannya, mengingatkan tetangganya, ayo ke masjid. Maka Nabi SAW tidak respect dengan usulan pertama ini. Kemudian yang kedua, ada yang usul, wahai Nabi, kita pakai trompet. Pret gitu. Nanti ketika telah bunyi trompet, orang-orang dengar. Oh, ini waktu salat telah tiba, orang pergi ke masjid untuk mengerjakan salat berjamaah. Maka Nabi pun tidak respect dengan usulan ini, dan beliau berkomentar, Amrul Yahudi. Trompet itu barangnya orang Yahudi. Kemudian ada yang usul yang ketiga, mengusulkan, wahai Nabi, gimana kalau kita pakai lonceng saja? Kita taruh lonceng di ketinggian tertentu, nanti jika waktu sholat tiba, kemudian kita pukul keras-keras, maka orang dengar, oh ini waktu sholat sudah tiba. Lalu mereka pergi ke masjid untuk sholat berjamaah. Nabi juga tidak respect dengan usulan ini. Dan Nabi SAW mengatakan, Amrun Nasara. Lonceng itu barangnya orang Nasrani. Kemudian singkat cerita, nanti pada akhirnya disyariatkanlah adzan dengan bacaan yang sebagaimana telah kita ketahui. Demikian dalam satu hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, di sini terdapat pelajaran yang menarik. Nabi SAW menyebut trompet dengan Amrul Yahudi. Trompet itu barangnya orang Yahudi. Oleh karena itu Nabi tidak respect trompet ini digunakan meskipun untuk kebaikan. Mengumpulkan orang untuk sholat. Itu padahal untuk kebaikan. Untuk hal yang manfaat. Untuk hal yang betul-betul manfaat, itu saja Nabi tidak respect. Nabi mengatakan ini barangnya orang Yahudi. Maka bagaimanakah lagi dengan trompet, manakala trompet tersebut tidak untuk kebaikan. Cuma untuk kemudian dibunyikan di malam tahun baru. Tentu lebih-lebih tidak akan Nabi sukai. Bisa kita pastikan. Nabi tentu sangat tidak suka dengan hal ini. Apalagi ini adalah Amrul Yahud, barangnya orang Yahudi. Artinya, maka membunyikan trompet tersebut mengingatkan kita dengan hadis Nabi SAW yang sahih diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Ibnu Umar. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang memanfaatkan dan menggunakan barang khas satu kaum, maka satu komunitas, maka dia bagian dari mereka. Maka jika ada di antara kita kaum muslimin yang dan memanfaatkan, membunyikan trompet, maka ini berarti kita bagian dari mereka, bagian dari orang-orang Yahudi. Maka menyembunyikan trompet di tahun baru ini bermasalah dari sisi trompetnya itu sendiri. Dan permasalahan yang lainnya adalah trompet ini dibunyikan malam-malam, bikin bising, bikin polusi udara dan mengganggu kenyamanan orang-orang yang ingin menikmati tidur dan sebagainya. Maka ini bentuk kezaliman.
menzalimi tetangga, menzalimi orang lain yang terganggu dengan suara trompet. Wattaqu dzulma. Fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah. Hati-hati dengan kezaliman. Karena kezaliman itu akan berbuah kegelapan, tumpuan kegelapan pada hari kiamat. Demikian dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Oleh karena itu tidak selayaknya kaum muslimin kemudian ikut hingar-bingar meniup trompet di malam tahun baru. Bagaimanakah kalau kita jualan? Bolehkah kaum muslimin ikut jualan trompet di event semacam ini? Maka baik ini event tahun baru ataupun tidak, maka terlarang jualan trompet. Kenapa? Karena Nabi SAW mengatakan bahwasanya trompet itu amrul Yahud, barangnya orang Yahudi. Tidak selayaknya seorang muslim menjual barang khas orang Yahudi yang sangat benci dengan kaum muslimin, yang kemudian yang menindas dan menjajah kaum muslimin di Palestina dan kemudian dan melakukan hal-hal yang lainnya. Oleh karena itu hendaknya seorang muslim itu bangga dengan keislamannya, bangga dengan kekhasan keislamannya dan kemuslimannya, dan tidak menjadi orang-orang yang latah mengikuti apa yang dianggap tren, apa yang dianggap baik tanpa kemudian menimbangnya dengan petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.